faidah dan hikmah atau khasiatnya supaya kita diselamatkan dari kezaliman orang. Ya, dan di zaman yang kayak gini, apalagi di tahun-tahun yang agak panas ini sebentar lagi, mudah-mudahan kita semuanya diademkan oleh Allah dengan salawat Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita, hati kita semuanya dikuatkan, dibimbing oleh Allah, ya tidak terjebak, tidak terjerumus di dalam fitnah, di dalam apa namanya permusuhan dan kebencian sesama kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin lil-zalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin lil-zalimin wa ahrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lagi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin lil-zalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin lil-zalimin wa ahrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sekali lagi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin lil-zalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin lil-zalimin wa ahrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bil kitabin amin. Berkata guru kami dari silsilah sanad dan silsilah keguruan kami sampai pengarang kitab, sampai Syekh Nawawi Banten, sampai ke pengarang kitab yang aslinya makannya yaitu Imam Suyuti. Dari guru kami saya Sa'ad Rizik Zawis, dari guru saya Yasin Al-Fadali, dari guru saya Ali bin Abdullah Al-Banjari, dari saya Zainuddin bin Badawi Sumbawa, dari gurunya Syekh Nawawi Banten, dari gurunya saya Yusuf Al-Banjari, dari ayahnya saya Arsyad Al-Banjari Banjarmasin Kalimantan, dari gurunya Sayyid Abdurrahman bin Sulaiman Al-Ahdal, dari gurunya Sayyid Umar bin Hamid Al-Munafir dari ayahnya, dari Sayyid Ahmad bin Umar Al-Hinduwani dan Sayyid Hasan bin Qutb Al-Haddad. Ini anaknya, putranya Sahibul Ratib, ya punya Ratib Al-Haddad ya. Jadi Habib atau Sayyid Hasan bin Abdullah Al-Haddad bin Ali Al-Haddad. Dan Sayyid Ahmad bin Nasir bin Ahmad bin Syekh bin Abu Bakar bin Salim. Ini datuknya Habib Umar, datuknya Habib Jindan ya. Dari Sayyid Ahmad bin Zain bin Sumaid, dari gurunya Imam Sofi Ahmad bin Hamad Al-Bushasi, dari Muhammad bin Ali bin Nadir Al-Hukmi, dari Al-Faqih Ahmad bin Hamad bin Hajar Al-Maki, dari Imam Suyuti kami menyampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Qal al-babur rabi'u, bab yang keempat, itu fi fadilatis sholati, di dalam menjelaskan tentang keutamaan as-sholati, bersolawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Qala ba'du sahabati, bertanya siapa ba'du sahabati, sebagian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu shalla, membalas, memberikan pahala. Siapa? Allah.
Membalas apa? Asyron, 10 kali lipat. Untuk siapa? Liman shalla alaika marratan wahidatan. Bagi orang yang bersolawat kepadamu wahai Rasul, satu kali saja dibalas dengan 10 kali lipat. Sahabat bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, ini berlaku untuk hal dalika, apakah ini berlaku liman kana, bagi orang hadirul qalbi yang khusyuk, ya, dalam bersolawat dia khusyuk, atau yang siapa aja pokoknya khusyuk gak khusyuk dia solawat, ini semuanya diterima oleh Allah. Ya, ditanya gitu sahabat. Qala la, kata Rasulullah, tidak. Maksudnya itu bukan khusus bagi yang khusus saja. Anak-anak sambil main salawatan gitu sama Allah. Ya kan, apa namanya, sambil apa namanya ngomong bocah gitu ya. Ya ibu-ibu ya, mama ada lagi mimiin gitu ya bocah ya gitu kan. Ya kan sambil masak dia salawatan, mungkin nggak fokus ya. Tapi mana diterima oleh Allah. Karena kata Imam Malik, kullu amalin bainal qabuli war raddi illa as-salata 'ala nabi fa innaha maqbulatun li'annaha tata'allaqu bi maqami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa semua amalan itu antara diterima atau ditolak. Contohnya sholat. Sholat maghrib yang kita lakukan tadi, apakah ada jaminan kita diterima oleh Allah? Ayo, ada jaminan nggak? Nggak ada kan? Kita nggak tahu Pak, apakah sholat kita diterima atau tidak. Bisa kemungkinan diterima, bisa kemungkinan tidak. Hanya kita berharap sama Allah, mudah-mudahan sholat kita baik yang wajib maupun yang sunnah semua diterima oleh Allah. Amin. Ya, tapi nggak ada jaminan. Illa sholat ala nabi, kata Imam Malik, kecuali bersolawat kepada Rasulullah. Fa innaha makbulatun, dia pasti diterima. Kenapa? Li'annaha tata'allaqu bijanabi Rasulillah, karena dia berkaitan dengan kekasihnya Allah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau salat mah kita kan, tapi kalau salawat Rasulullah urusannya. Makanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sallu ala Nabi Muhammad. Ya, makanya berbanyaklah salawat. Karena pintunya Allah adalah Rasulullah dan pintunya Rasulullah adalah salawat kepada Muhammad SAW. Kata ulama gitu. Ya, dalam kitab Al-Maulidul Ali Syekh Ali Jum'ah. Ya, beliau guru kami yang mengarang kitab, beliau mengatakan begitu. Miftahullah Rasulullah wa miftahur Rasul kasratus shalah alaihi sallallahu alaihi wasallam. Pintunya Allah adalah Rasulullah dan pintunya Rasulullah adalah perbanyak salawat kepada Rasulullah. Ya. Jadi bagi yang khusyuk atau nggak khusyuk, banyak yang salawat. Nanti insya Allah lama-lama akan khusyuk juga. Ada orang saya itu belum bisa sholat khusyuk. Kalau gitu saya nggak sholat ya, ke belangsa kita itu di akhir atau nggak apa-apa. Baru masih mungkin Allahu Akbar, masih Fatihah masih khusyuk. Pas baca surat ingat Japri, aduh, di apa namanya belum saya balas tadi ya. Nggak apa-apa. Nanti lama-lama kan ingatnya di ruku, nanti lama-lama ingatnya di sujud, nanti lama-lama ingatnya di rakaat kedua, lama-lama ingat tidak. Ya, jadi kalau kita belum khusyuk, jangan ditinggalin. Kata Imam Ibnu Athaillah Sakandari, az-zikru ma'al ghaflah khairun min adami zikri kulliyatan. Jadi zikir walaupun belum khusyuk, zikir masih ingat sana sini, itu lebih baik daripada enggak zikir sama sekali. Gitu ya. Jadi walaupun sholat kita belum, enggak apa-apa, terus insya Allah nanti di waktunya Allah akan kasih kita futuh, terbuka, dan kita jadi khusyuk, jadi tumaknina, jadi tenang, jadi fokus, jadi konsentrasi. Amin ya robbal alamin ya. Jangan mentang-mentang Ustaz, aduh saya sholawat tapi masih ngisana sini, mending saya nggak sholawat aja ya gitu mah, tambah aja kita parah ya. Gitu sholawat aja udah sholawat ini nggak apa-apa, Ustaz masih ingetin nggak apa-apa. Nanti insya Allah mudah-mudahan dengan memperbanyaknya, saking seringnya, saking banyaknya sholawat kita pada Rasulullah, maka nanti refleks otomatis lidah kita kalau ada apa-apa nyebutnya Rasulullah. Itu sahabat itu Ibnu Umar, kalau misalnya kena paku atau kalau kita jalan kena duri atau gimana tuh sandung ya, atau pleset, itu yang disebut bukan kalau orang Islam kadang begitu, buset, astagfirullah, apaan itu, gitu. Tapi kalau udah biasa, kalau sahabat yang disebut langsung ya Rasulullah gitu. Ya Rasulullah, ya Allah, ya Rasulullah gitu. Sakit mau dioperasi, ya Rasulullah, ya Allah, ya Rasulullah, itu menghibur. Coba biasakan. Mudah-mudahan itu menjadi kalimat yang
terbiasa dalam bibir kita, dan itu yang akan kita bawa nanti ketika kita sakaratul maut dan meninggal menjemput ajal kita. Amin ya rabbal alamin, sehingga kita husnul khatimah dan mendapat syafaat khusus dari baginda yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bal huwa likulli musallin ala ghafilin, semua yang bersolawat ala ghafilin, yang masih mikir kemana-mana, enggak apa, wa yu'tihillahu, dan Allah akan kasih kepada dia. Siapa Allah? Allah amsalal jibal, seperti gunung pahalanya. Wal malaikatu, dan para malaikat tad'ulahu, mendoakan dia, bagi orang yang suka salawat, yang demen salawat, yang hobinya salawat. Wa tastaghfirulahu, dan memintakan ampun untuk dosa-dosanya. Ya, malaikat memintakan ampun ke Allah gitu, ya kan? Bukan kita ya Allah, malaikat yang mintakan ampun ke Allah. Nah, kalau malaikat diterima nggak mau? Diterima nggak? Diterima. Orang malaikat nggak ada dosa, ya kan? Ya Allah, ini hambamu namanya nih, dia sholawatan mulu, gini-gini, ntar namanya sama Allah, diampuni dosa-dosanya. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni berkat sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di surat An-Nisa ayat berapa tuh Allah berfirman, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfar lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahim. Orang seandainya umatnya Rasulullah berbuat dosa, berbuat kezaliman pada diri sendiri, dia langsung sadar, ya Allah, saya banyak dosa, saya ingin berziarah ke makam Rasulullah, saya ingin mengadukan masalahnya ke Rasulullah, ya Rasulullah, mudah-mudahan dengan keberkahanmu, dengan syafaatmu, Allah mengampuni dosa-dosa kami. Gitu. Lawajadullaha, dan mereka datang ke Rasulullah, mereka mengadukan masalahnya ke Rasulullah, dan kemudian Rasulullah memintakan ampun untuk dia, maka Allah pasti akan ampuni dosanya. Karena yang mintanya siapa? Rasulullah. Kalau kita sendiri ya, ente nggak ada tampang, nggak tahu begitu. Tapi kalau yang mintanya kekasihnya, gimana kira-kira? Begitu ya. Maka kita ini wasilah kita yang terbesar, kunci kita yang terbesar, perantara kita yang terbesar adalah Rasulullah. Shallu ala Nabi Muhammad. Wa amma idza kana hadiral qalbi waqta salati alayya, adapun orang yang khusyuk, hatinya hadir bersama Rasulullah waktu salati, waktu salawat alayya kepadaku, fala ya'lamu qadra dzalika illallah, maka tidak ada yang bisa mengetahui pahala pastinya kecuali Allah. Kalau orang salawat gak khusyuk aja, dikasih pahala sama Allah, apalagi khusyuk gitu loh. Itu enggak ada, udah itu malah Allah sendiri langsung yang tahu pahalanya, hanya Allah, kita enggak tahu. Itu saking besarnya, gitu maksudnya, saking besar pahalanya ya. Ya. Kalau bocah-bocah kalau salawat kan begitu ya, mungkin dia enggak tahu artinya, Pak. Ya, kan? Sama temennya gitu kan, yang sebelum maghrib atau subuh ya kan gitu, sore-sore ya maghrib kan sambil salawatan anak-anaknya, ada adik kita yang Masya Allah ya kan, dia enggak ngerti. Tetapi dia salawatan. Terus orang tuanya ngedidik dia supaya cinta Rasulullah SAW, cinta keturunan Rasulullah SAW ya, cinta pada sholawat, insya Allah nanti itu akan tertarik dia. Ya, jadi nanti senangnya itu sholawat, senangnya yang baik-baik gitu kan. Kalau yang enggak itu dia ngejauhin sendiri. Ya, Imam Nawawi itu kecil itu ya kan, karena sudah dididik sama orang tuanya ahli sholawat, ya ahli maulid, ahli ya sunnah jamaah, sehingga anaknya itu nempel ke anak, nular ke anak. Jangan harap anak kita senang sholawat kalau orang tuanya kagak senang sholawat. Jangan harap, Pak. Gitu. Jadi kalau kita pengen punya anak nurut, berbakti sama orang tua, kita juga harus berbakti. Itu hadisnya ada. Ya, di Mujam Tabrani dengan sanad yang hasan. Birru abaakum ya birru abnaukum. Ya, berbaktilah kalian kepada orang tua kalian, nanti anak kalian akan berbakti kepada kalian. Itu hukum karma. Jadi kadang-kadang kita taunya kita sendiri, kita ngelawan orang tua, terus kita pengen punya anak berbakti sama kita, nggak ada ceritanya, nggak ada ceritanya. Iya, ya iya begitu, bener. Bu? Itu Pak, yang nggak jauh dari buah jatuh nggak jauh dari pohonnya. Lah iya, ujuk-ujuk dari mana gitu? Itu anak soleh, bapaknya aja. Ya kan kagak sholat misalnya gitu ya, gimana ya. Walaupun seorang tua mah sejahat-jahatnya orang tua pasti tidak mau anaknya jahat seperti bapaknya, gitu ya kan. Iya, tapi ya kita ikhtiar ya, mudah-mudahan kita
menjadi orang tua yang baik dan berbakti pada orang tua kita, sehingga anak-anak kita nih ya, sehingga anak-anak kita nurut dan berbakti sama orang tuanya, sama kita gitu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya wahidatan, barang siapa yang sholawat kepadaku, kata Rasulullah, wahidatan, sekali saja, sallallahu alaihi asran, maka Allah akan membalasnya 10 kali lipat. Tuh, 10 kali lipat. Nah, kalau misalnya 10, berarti kan 10 kali 10 berapa? 100 ya. Kalau sholawat 100 kali 1000. Sholawat 1000 kali 10.000. Sholawat 10.000 kali 100.000. Nah, sholawat 100.000 ya kan begitu. Iya, kalau sholawat 1.000.000 ya, itu emang ini apa namanya, dagang ya. Enggak begitu ya, maksudnya Allah lebih dari itu. Allah lebih dari itu ya, rahmatnya Allah. Allah Maha Kaya. Ya. Rawahu Muslim, ini hadis sahih, riwayat Muslim, Abu Dawud, Nasa'i, Ibnu Hibban dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wa fi sahihi Muslimin, dalam sahih Muslim, an Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mendengar Rasulullah bersabda, man shalla alayya salatan, barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali saja, ya, sallallahu alaihi biha asyran, maka Allah akan membalas 10 kali lipat. Kada dzakarahul Imam Nawawi, sebagaimana disebutkan oleh Imam Nawawi di mana? Fil Adhkar, dalam kitab Al-Adhkar, kumpulan zikirnya Rasulullah, kumpulan zikirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kullama zada, setiap ditambah sholawatnya, tambah lagi pahalanya oleh Allah. Setiap makanya ada Ubay bin Ka'ab sahabat radhiyallahu anhu, sahabat Rasul, tanya begini, ya Rasulullah, saya berapa kali ya sholawat kalau dalam majelis? Kata Rasulullah, kalau dibilang seperempat bagus, tapi kalau kamu tambah lebih bagus lagi gitu. Bagaimana kalau setengahnya? Jadi kalau misalnya 1 jam gitu dalam majelis itu, setengah jamnya sholawat, bagus itu, kata Rasul gitu. Fa in zidta fa huwa khair, kalau kamu tambah lagi lebih bagus lagi. Oh, kalau gitu 2/3 gitu ya. Jadi 40 menit, 45 menit untuk sholawat, seperempat jamnya baru untuk pengajian, misalnya untuk ceramah gitu. Wah, bagus, kata Rasulullah. Akhirnya dia bilang begini, ya Rasulullah, gimana kalau satu majelis semua saya jadikan sholawat aja isinya? Idzan kufita wa rukit, kata Rasul. Wah, itu kamu udah mantap itu, nanti kamu udah apa aja yang kamu minta, kamu akan dikabulkan oleh Allah. Kalau gitu kita sholawatan aja udah ya. Nggak usah ngaji ya. Gitu. Jadi ya, kita ini ya, semuanya aja kita ambil ya, ngajinya, sholawatannya, jadi mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya alfa marrah lam yamut hatta yubasysyara lahu bil jannati. Man shalla alayya, barang siapa yang bersalawat alayya kepadaku alfa marratin 1000 kali, lam yamut, tidak meninggal, hatta yubasysyara, sampai dia diberikan kabar gembira oleh Rasulullah, bil jannati, dengan surga. Ya, makanya ini ada ijazah dari guru kami, Kiai Luqman Hakim bin Zainuddin bin Kiai Zainuddin, guru kami dari Ploso, dari Gusmi itu Kiai Hamid Jazuli, Jawa Timur, Kediri, dari Kiai Mahrus Ali. Ya, Kiai Mahrus Ali itu pendiri pesantren salaf atau pesantren tradisional di Lirboyo, ya kan? Aslinya Cirebon, cuman menjadi menantunya Kiai di Lirboyo, pendiri Lirboyo, Kiai Abdul Karim atau Kiai Abdul Manap. Itu beliau ngasih ijazah ya, kalau kita punya masalah yang rumit gitu ya, nah itu kita sholawat Jibril ya, itu sebanyak diusahakan 5.000 1 hari 1 malam, bisa dicicil. Jadi bukan hanya mobil atau rumah aja kita kredit sholawat juga boleh. Dan itu karena saya pernah 5.000 langsung gitu malam habis sisa itu, aduh, keteteran juga, kadang ketiduran. Akhirnya saya tanya, Kiai bisa nggak kalau saya cicil gitu, jadi setiap habis sholat wajib saya 1000 kali, boleh, kata beliau. Akhirnya saya cicil ya kan, jadi boleh Pak, kredit ya, kredit sholawat. Dan kredit HP, kredit sholawat gitu ya. Jadi bunyinya gimana? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu, itu sholawat Jibril. Yang jadi mas kawinnya Nabi Adam untuk pernikahannya dengan Siti Hawa. Itu ininya sallallahu, makanya disebut dengan sholawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad,
sallallahu alaihi wasallam. Itu salawat Jibril namanya. Itu kalau tapi jangan waktu ngamalin jangan pakai lagu gitu. Kagak beres-beres urusannya. Baru dapat 10 tadi ini sama ininya ya. Jadi ya cepet aja sampai pakai tasbih yang 1000 kalau bisa, kalau enggak yang biasa yang 99 berarti 10 kali gitu. Ya, berarti kalau itu kali 50 kali, kalau 5000 ya kan habis sisa gitu kan, habis maghrib cepat habis sisa gitu kan, 2000 misalnya atau 1000 ya kan, ntar habis subuh 1000 lagi, habis zuhur 1000 gitu. Insya Allah semua hajatnya yang mentok-mentok itu, yang buntu-buntu itu insya Allah dengan izin Allah dan barokahnya sholawat akan dipermudah oleh Allah. Yang punya apa, punya hajat apa, punya ini apa gitu ya. Nah, jadi sallallahu alaihi Muhammad 5000 kali, ijazahnya Fatihahnya dari guru kami Kiai Luqman Hakim bin Kiai Haji Zainuddin, dari gurunya Kiai Mahrus Ali ya, Lirboyo gitu ya. Fatihah Rasulullah sahabat terus itu apa yang jazain ya. Ajastukum kama ajazani syaihi, ya kami ijazahkan salawat ini, salawat Jibril ya 5000 kali untuk hajat-hajat kita sebagaimana guru kami Ki Haji Luqman Hakim mengijazahkan dari gurunya. Kami terima gitu. Kami terima. Amin. Gitu. Nah, itu kebiasaan para ulama hadis khususnya itu diijazahkan gitu ya. Amalkan insyaallah nanti akan ya, mungkin kalau sehari 2 hari jangan nunggu dulu Bang. Kalau yang buru-buru amat gitu ya. Baru aja sehari, Ustaz kalau belum Ustaz saya punya ini nih, punya hajat nih. Lah belum, baru berapa? Jangan buru-buru gitu. Lah iya, orang almarhum Habib Mundir bin Musawa itu beliau setiap hari 5000. Itu pesan dari Habib Umar gurunya. Kamu sebelum tidur harus salawat 5000. Ini udah puluhan tahun Pak. Lah kita baru sebulan udah langsung nagih. Bentar dulu gitu ya. Dia belum keluar ininya. Jadi ibarat kita nanam kan belum keluar ya. Nanti tanam dulu insya Allah. Nanti beberapa tahun atau beberapa insya Allah akan berikan apa hasilnya. Gitu ya. Ada yang mau ditanyakan? Mau nanya enggak? Salawat ini. Kita lanjut. Wa fi riwayatin man shalla alayya alfa marrah busyira bil jannah. Karena siapa yang salawat 1000 kali akan diberikan kabar gembira sebelum meninggalnya dengan calon penduduk surga. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man shalla, barang siapa yang bersalawat alayya kepadaku salatan wahidatan sekali sallallahu alaihi, maka akan membalasnya biha dengan salawat 1 kali, asran 10 kali. Wa man shalla, dan barang siapa yang salawat alayya kepadaku asran 10 kali sallallahu alaihi, maka akan balas biha dengan salawat 10 kali, mi'atan 100 kali, 100 kali lipat. Jadi pokoknya 10 gitu, 10 kali lipat dan seterusnya. Wa man shalla alayya alfan, barang siapa yang salawat kepadaku alfan 1000 kali, lam tamassahun nar, maka tidak akan disentuh sama sekali oleh api neraka. Neraka nggak mau nyentuh dia. Ya, jadi badan yang dipenuhi dengan salawat Nabi itu gagak doyan itu neraka. Nggak mau dia Pak. Ya, kenapa? Karena apa? Karena penuh dengan ininya Nabi gitu. Penuh dengan asmanya Nabi, penuh dengan salawatnya Nabi. Makanya kenapa para sahabat itu rebutan supaya dapat berkahnya tabarukan dengan Rasulullah. Ada yang minta apa bekas air wudhunya Rasulullah, ada yang minta apa keringatnya Rasulullah, ada yang minta segala macam ini ya bekas-bekasnya Rasulullah. Kenapa coba? Karena kalau nanti bekas-bekasnya Rasul nempel ke dalam badan dia, maka api neraka itu kagak doyan. Kamu deket. Gitu. Saking bersihnya, saking suci. Ya, shollu ala Nabi Muhammad. Bahkan ada Ummu Hani itu, ya, berarti bibinya Rasulullah. Rasul itu lagi ke belakang malam-malam, ya gelap gitu ya. Pakai apa namanya dalam riwayat itu ke belakang gitu, buang air kecil, ya. Itu sama Ummu Hani itu diambil tuh ini buat obat. Ya. Ya. Rasulullah, Pak, ya. Pak RT bukan Pak RT, kalau Rasulullah ya. Ini beda, urusannya beda ya. Jadi kita apa namanya Rasulullah sallallahu alaihi Nabi Muhammad ya. Jadi beda kepada Rasulullah. Ya, itu urusannya keimanan dan kecintaan kita kepada Rasulullah yang kaitannya dengan cinta kepada Allah. Barang siapa cinta kepada Allah harus cinta kepada Rasulullah. Kalau dia bilang cinta sama Allah, nggak cinta Rasulullah, itu sangat cinta palsu. Ya ngaku-ngaku cinta namanya ya. Kalau Rasulullah SAW sallallahu alaihi ya tadi ya.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam man nasiya salat, barang siapa yang benci dengan sholawat, enggak peduli dengan sholawat, cuek dengan sholawat, man nasiya itu ada cuek dengan sholawat, alayya kepadaku faqad akhta'a, maka dia sudah nyasar, maka dia itu apa namanya, ya nyasar, akhta itu salah jalan gitu, salah jalan kata Rasulullah. Jadi kalau orang apa namanya dengan sholawat terganggu, apaan sini bocah ganggu aja, terus sholawat ganggu berisik. Nah kalau mungkin suaranya, kalau sholawatnya ganggu, ini bahaya ini. Ayo, ini bocah nih, apa namanya bocahnya begitu karena dia sambil bercanda. Nah, mungkin bukan berarti bercandanya bukan sholawat. Hati-hati, hati-hati Pak, Bu ya, Bu. Kalau kita nyalahin sholawatnya, gimana urusannya? Urusan bahaya itu. Kalau yang selawat ibu baca yang zaman sekarang itu gimana? Apa tuh? Selawatnya termasuknya gimana tuh? Maksudnya gimana bunyinya? Pasti bahasa Indonesia atau diterjemahin, nggak apa-apa. Ikut-ikutan jadi ibu bacanya yang selawat zaman sekarang gitu. Oh, sholawat zaman now gitu ya, yang viral gitu. Yang penting, jadi begini, ya tentu saja sholawat ini ada adabnya, ya kan? Nanti ada aturannya, isinya sholawat terus ada sholawat dan salam, ya. Sholawatnya tadi apa namanya kita ini kan Rasulullah ya meminta, arti berdoa, ya, untuk kita sebenarnya melalui apa namanya sholawat kepada Rasulullah, salam takdim kepada Rasulullah. Tapi begini, kalau maaf harus jangan sampai sholawat ini dijadikan sebagai mohon maaf ya permainan. Jadi dia tuntunan bukan tontonan. Sekarang kadang-kadang tuntunan jadi tontonan, tontonan jadi tuntunan, ya kan? Gitu ya. Jadi bukan jadi mainan. Itu nggak boleh. Ya. Misalnya sholawat pakai dangdut, nggak boleh. Kenapa? Karena mengurangi ya dan bisa menodai dari kebersihan dan keagungannya sholawat. Jadi selama dia masih mengagungkan sholawat Rasulullah, ya walaupun dengan bahasa Indonesia, ya karena di dalam Al-Quran perintah sholawat itu umum. Jadi sallu alaihi wasallam, bersolawatlah kalian. Itu tidak di situ tidak ditentukan Pak sholawatnya apa, apakah sholawat asjilin, sholawat busyro, sholawat nariyah, sholawat enggak ditentukan di situ kecuali sholat ya. Kalau sholat kan sudah ada dalam fikih ya, sudah diatur sholat ibrahimiyah kan. Sholat tahiyat akhir, sholawatnya itu udah nggak bisa tahiyat akhir kita ganti pakai sholawat asjilin gitu. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala nggak boleh, jangan ngarang-ngarang sendiri dah. Kacau urusannya ya. Jadi kalau udah masalah agama, masalah ibadah tidak boleh ngarang-ngarang sendiri. Ya kan? Nanti khutbah Jumat perempuan lagi ya khutbah. Nanti lama-lama apa lagi gitu. Ya kan? Nah, jadi itu namanya apa namanya? Sakar, kalau orang Jawa bilang sakar PDW. Jadi enggak ada ibadah itu sudah diatur, cuma sama ini udah diatur semuanya ya. Tapi kalau ibadah yang ibadah sosial misalnya apa namanya halal bihalal atau apa acara nanti nyate bareng itu mah nggak ada ini nggak ada aturannya, maksudnya nggak ada kapan dirinya atau di mana, nggak apa-apa di rumah RT boleh, di depan di kebunnya boleh, di depan masjid boleh, ya kan? Tapi kalau sholat atau haji, emang haji bisa di Aceh gitu. Katanya itu kan Serambi Mekah Ustaz. Serambi Mekah kan Aceh kan Serambi Mekah. Jadi hajinya di sana toh. Astagfirullah. Ya, orang sekarang terlalu kan gitu apa namanya? Pikirannya nakal. Jadi enggak ada ibadah yang sudah. Jadi ibadah itu ada 4. Ada yang sudah diatur tempat dan waktunya. Apa itu? Ibadah yang diatur ditentukan waktu dan tempatnya apa? Haji. Tempatnya di mana? Waktunya? Nah, Dzulhijjah, Arafah itu kan Dzulhijjah ini sebentar lagi. Ya. Ada yang ditentukan tempatnya, tapi waktunya kapan saja. Apa itu? Umroh, benar. Umroh mah kapan aja bebas, tapi ntar habis haji. Sekarang ditutup dulu tuh haji, baju umroh. Nanti khusus umroh nanti bulan Muharram. Gitu. Setelah selesai haji, musim haji selesai, baru dibuka umroh. Sampai sepanjang tahun, sampai datang haji lagi. Jadi dia ditentukan tempatnya, tapi waktunya tidak. Yang ketiga, dibalik. Ditentukan waktunya, tapi tempatnya tidak ditentukan. Apa itu? Hah? Sholat. Sholat isya nih. Sholat ya, sholat isya.
Waktunya ditentukan nggak? Ya, ya sampai subuh-subuh. Tapi tempatnya enggak. Mana aja di masjid boleh. Dilanggar boleh nggak? Nah, dilanggar boleh nggak? Oh, Pak Adul, dilanggar, dilanggar. Orang Jawa mana orang Jawa nih? Haji. Sholat boleh nggak dilanggar? Nggak boleh di mana? Mas ini paham kan? Dilanggar kan? Boleh nggak dilanggar? Boleh. Dilanggar itu di musola. Dilanggar boleh ya. Dilanggar. Tapi ditinggalkan nggak boleh ya. Kalau dilanggar boleh. Nah, terus itu ditentukan tempat apa waktunya, tapi tempatnya tidak. Yang keempat, yang terakhir, ibadah yang tidak ditentukan waktu dan tempatnya. Apa itu? Arisan. Ibu-ibu tuh arisan. Itu ibadah. Ibadah kalau diniatin silaturahmi kan ibadah. Halal bihalal ibadah. Apalagi misalnya pengajian ibu-ibu, ya kan? Di sini hari apa? Senin ya? Pagi ya? Rabu, ya kan? Pagi. Sebenarnya pengajian ibu-ibu ini kan ibadah ya. Pengajian ibu-ibu ditentukan waktu dan tempatnya enggak? Hah? Enggak, mas itu kan dijadwal. Tapi kalau dalam Islam nih, ya kan? Apakah harus hari Rabu? Itu maksudnya. Kan nggak ditentukan waktunya, silahkan. Mau apa namanya tadi pengajian dilanggar boleh, ya kan? Pengajian dilanggar boleh, pengajian di musola boleh, pengajian di masjid boleh, pengajian di rumahnya RW boleh, pengajian di rumahnya Bang Lurah boleh, lalu pengajian di apa namanya rumahnya ketua DKM Haji Burhan boleh, silakan, ya kan? Waktunya kapan? Enggak harus, jangan Ustaz. Ini kan pada kerja semua pada kerja, jadi jangan Senin ya, apa hari Minggu silahkan. Gitu loh, itu namanya ibadah yang fleksibel, yang tidak ditentukan waktu dan tempatnya. Nah ini udah jangan diacak-acak, ini udah begitu dari Allah. Ini ada orang yang ngacak-ngacak, ditentukan waktu dan tempatnya mau diem ini rumah. Haji gak usah di Makkah katanya. Haji udah dia mau diseram di Mekahnya jadi Aceh. Astagfirullahaladzim. Ada begitu. Haji gak usah di bulan Dzulhijjah. Haji mau di bulan ini aja, ntar di bulan Maret. Itu namanya tuh ngacak-ngacak. Ya, jadi apa yang sudah tadi semua sudah jatuh kalau Allah kita ikutin. Nah, kalau mau ini gimana? Kalau antum mau bikin gebrakan, antum mau bikin kreasi, kalau orang sekarang bilang inovasi, jangan di situ. Itu di ibadah nomor 4 tadi yang tidak ditentukan apa? Misalnya bikin yang kayak gini YouTuber gitu ya, kajian dibikin apa online viral, gimana caranya biar menarik gitu, boleh nggak? Boleh. Itu ibadah yang tidak ditentukan waktu dan tempatnya, silahkan di situ maju, silahkan itu yang generasi Z sama milenial nih ya. Namanya Albi silahkan tuh pakai YouTube pakai apa silahkan dah ya, mau medsos ya, pakai sosmed apa silahkan itu, yang penting jangan ya tadi yang sudah apa maklum minadin di darurah yang sudah diajar di agama sudah prinsip itu jangan di otak-atik. Yang di otak-atik yang tadi itu, yang biasanya itu teknis-teknisnya aja, tata cara tempat atau apa caranya biar menarik gimana. Dulu mah kan nggak ada, emang dulu zaman guru kita kiai kita ada begini ya, untuk biar viral gitu apa kan namanya, emang ada begini? Belum ada gitu ya. Karena ada silahkan, tapi tadi itu ya yang sudah apa namanya dari agama kita, dari Islam ini sudah diatur, jangan diacak-acak ya. Mudah-mudahan kita tetap diatur ya Rasulullah SAW. Nanti kalau enggak, kalau kita ngerubah nih, nanti Rasulullah kagak mau lihat kita, nanti di Telaga Kausar dicuekin kita. Kata ada di Sunan Tirmidzi, terus di Syama'il Imam Tirmidzi juga ada. Kata malaikat begini, ya Rasulullah itu umat kamu lupa apa? Enggak, saya ingat banget ya, itu saya tahu namanya dia. Gitu kan? Cuman, gitu. Kenapa ya Rasulullah? Kata malaikat Jibril, dia mah ngerubah-ngerubah ajaran saya. Jumatan, khotbahnya, khotibnya perempuan, udah gitu, apa namanya habis itu apalagi gitu ya. Nah, gimana Rasul mau ini, ya kan? Jadi jangan kita ngaku-ngaku umatnya Rasulullah kalau kita berubah-ubah sunnahnya dan ajarannya Rasul. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya. Wa qala sallallahu alaihi Rasul bersabda, Inna awlan nasi bi yaumal qiyamati. Sesungguhnya manusia yang paling mulia, yang paling afdal, yang paling utama yaumal qiyamati di hari kiamat kelak itu aksaruhum yang paling banyak. Paling banyak apanya?
Alayya kepadaku. Apa yang paling banyak? Sholatan, sholawatnya. Semakin banyak sholawatnya, semakin mulia di sisi Allah. Dan akan bersandingan dengan Rasulullah SAW. Jadi semakin banyak sholawat, semakin tinggi. Semakin banyak, semakin tinggi. Semakin banyak, semakin tinggi. Nanti di hari kiamat, nanti siapa yang paling tinggi? Ya dihitung sama malaikat. Siapa yang paling banyak? Misalnya segini nih, ada 100 orang. Dihitung sama siapa di sini yang paling banyak sholawat. Oh ini dia sholawatnya 100. Ya, ada dulu. Ada yang lebih nggak? Ada dia 1000. Oh enggak, 1000 masih ada dia 5000. Masih ada dia 10.000. Dia 100.000. Dia 1 juta. Dan seterusnya. Dan yang paling banyak itulah yang paling tinggi nanti kedudukannya di sisi Allah dan di mata Rasulullah SAW. Dan nanti Rasulullah akan mengenali umatnya lewat sholawatnya kepada beliau. Oh ini dia, iya benar-benar kata Rasulullah, iya benar dia nih, benar saya paham, saya kenal banget, siris yang selalu saya. Shallu ala Nabi Muhammad, ya mudah-mudahan kita mencintai Nabi dan dicintai Nabi, amin. Mudah-mudahan kita merindukan Nabi dan dirindukan Nabi. Mudah-mudahan kita mengaku umatnya dan Rasul berkenan mengaku kita sebagai umatnya, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita dicintai oleh Rasulullah SAW. Itu yang susah, itu dicintai, diakui, disayangi, dirindukan sama Rasulullah. Ya. Kalau saya umatnya Nabi, saya cinta Nabi, gampang. Ngomong begitu, gampang nggak Pak? Yang susah itu apakah Rasul cinta sama kita? Apakah Rasul ngakuin kita? Apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu merindukan kita? Nah itu masalah itu, ya. Nanti takutnya kalau orang, mohon maaf, ibarat orang bercinta itu bertepuk sebelah, ya kan? Ya. Sakit nggak Bu? Ya ketawa baik deh. Ya ingat dulu ya. Iya. Udah dulu ya. Nah, iyalah bertepuk sebelah tangan ya sakit ya. Sakitnya di mana? Di sini ya. Begitu juga kita dengan bagaimana kalau kita sudah, ya Allah saya cinta Rasulullah. Rasulullah nggak cinta sama kita. Ya sedih nggak kita? Nah, mudah-mudahan kita mencintai Nabi dan Nabi cinta sama kita. Amin. Ya rabbal alamin. Itu terakhir. Wa ay akrabuhum, nanti di hari kiamat adalah orang yang paling banyak nih. Wa qala sallallahu alaihi salatukum muhaqqatun, ya. Salawat kalian itu muhaqqatun, menghilangkan dan menghapus dosa kalian. Jadi dosa-dosa kita, kesalahan kita, kekhilafan kita, insya Allah bisa dilebur dengan apa? Dengan banyakin salawat ke Rasulullah SAW. Sirul Fatihah. Alhamdulillah, bismillah. Ya, sanabdu ya Ustaz. Para ulama kita, para guru kita biasanya menutup pengajian dengan sholawat Imam Syafi'i atau sholawat Syafi'iyah. Bunyinya Allahumma sholli afdhala salatin ala as'adi makhluk